lapangan bahwa harga dari 3 komoditi tersebut memang cukup lama ini stabil di atas atau stabil di tengah. Artinya dikatakan demikian karena kalau kita tinjau beberapa waktu yang lalu sempat ada telur harganya jatuh, kemudian ayam potong harganya sempat jatuh, beras juga sempat waktu itu rendah. Itu kasihan sebenarnya bagi petani, bagi peternak itu sendiri untuk tidak bisa mengejar break even point-nya saja sulit, biaya produksi dia. Nah, itu akan membuat apabila itu para petani itu tidak bisa mendapatkan hasil, tentu daya beli menjadi lemah, bahkan ekonomi akan melemah. Nah, oleh karena itu apabila kebijakan dari pemerintah ini mempertahankan katakanlah standar tengah tadi, baik beras, mungkin berapa tingkat kewajaran daya beli, kemudian baik telur, karena telur ini menjadi gizi yang dianggap murah, mudah cara menyajikan, dan itu sangat dibutuhkan. Termasuk ayam kan boleh dikatakan sekarang ini menjadi, kalau dibandingkan dengan katakanlah daging, mungkin kan sangat jauh bedanya. Nah, oleh karena itu dari 3 komoditi ini bagaimana pejabat penentu kebijakan bisa membuat standarisasi agar supaya bagi petani dan peternak juga dia tetap bertahan hidup, syukur bisa harus kita dorong maju, tetapi masyarakat juga mempunyai daya beli yang memang tidak terseok-seok. Jadi ini penting bagi kita bersama, bagi kehidupan kita berbangsa bernegara, agar supaya para pihak dan daya beli ini betul-betul akan bisa dijangkau oleh para pihak dan juga mendapatkan hasil dari produsen tersebut. Apabila tidak demikian, kasihan itu petani makin ditinggal aja, banyak yang tidak menjadi petani. Bila hal ini terjadi, suatu ketika menjadi tidak atau sangat kecil produk dalam negeri dan akan mayoritas impor, itu berbahaya sekali. Pak Ngadiran, yang Anda maksud begitu ya dengan tadi ya standarisasi bagi petani dan juga peternak, bantuan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah begitu ya, lebih tepatnya lagi spesifiknya seperti apa? Karena kita ketahui juga pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya begitu, termasuk juga di sisi hulu seperti pemberian subsidi pupuk dan lain sebagainya begitu. Apakah ini memang artinya kurang membantu Pak Ngadiran? Oke, jadi gini. Contoh subsidi pupuk. Siapa yang harus mendapatkan pupuk? Ini karena masih ditemukan di lapangan, khususnya petani kecil yang jauh dari perkotaan, itu sangat teriak sekarang ini. Sangat sulit mendapatkan pupuk, katakanlah mana yang pupuk subsidi. Nah, itu kan sangat sulit sekarang. Peran-peran koperasi sangat tidak difungsikan sekarang ini. Yang diberikan adalah kepada toko, bukan kita nggak percaya dengan toko, saya ini kan orang toko. Tetapi kalau terjadi penyimpangan kan kontrolnya susah itu. Nah, ini akan menggemukkan siapa dan akan menguruskan siapa. Termasuk juga pakan, misalnya pakan ternak. Kan bahan bakunya dari, terutama selain dari dedek, selain juga dari, yang utama adalah dari jagung. Bagaimana agar supaya jagung itu produksi di dalam negeri menjadi cukup atau surplus, sehingga ini akan dinikmati bagi petani jagung, dan untuk pakan ternaknya juga tidak semua mengandalkan, katakanlah selama ini saya dengar kan boleh dikatakan masih cukup besar sumbernya itu dari impor. Ini kan sangat sayang, devisa kita lari ke luar negeri. Jadi pupuk ini mohon maaf selalu diteriakkan oleh saudara-saudara saya petani, karena apa? Ada yang disalahgunakan, ada salah penyaluran. Bagaimana caranya? Karena peran koperasi nggak difungsikan. Kalau ada koperasi tidak baik, itu tugasnya dinas koperasi. Jadi dinas koperasi ngapain tidak membina koperasi? Mohon maaf ini.